Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Effendi dari kelas 4 PMI 1 jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir metodologi penelitian saya, yaitu tentang perancangan sistem informasi penjualan baju pada toko Safira Collection yang berbasis Visual Basic dan basis data MySQL. Selamat menyaksikan. Yang bab pertama itu pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat luas. Hal ini menyebabkan semakin mudahnya mencari dan mendapatkan informasi. Seiring perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah dan dapat menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan menghemat waktu, serta dengan biaya yang kita keluarkan lebih tepat. Sebuah perusahaan sebagai suatu organisasi yang memiliki kecenderungan pada keuntungan selalu membutuhkan sistem yang terkomputerisasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan proses data untuk diolah menjadi suatu informasi yang dapat membantu penjualan dalam melakukan perencanaan strategi. Penerapan teknologi komputer pada Safira Collection ini yang bergerak di bidang penjualan baju diharapkan mampu mempermudah proses pendataan barang, stok barang, pendataan karyawan. Kegiatan penjualan pada toko Safira Collection masih menggunakan sistem yang manual, proses pencatatan nota, pengecekan barang masuk dan barang keluar, serta proses perhitungan stok barang sering mengalami kendala, terutama pada pencatatan nota penjualan yang masih menjadi kesalahan pada penjumlahan grand total, pembayaran, dan pendataan barang. Dengan alasan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi atau aplikasi penjualan berbasis komputer sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat dan akurat. Dan di toko Safira Collection ini, penulis mengambil sebuah gambaran dari sebuah permasalahan pada sistem penjualan dan pembelian baju yang terjadi. Sebelumnya, dalam sistem penjualan dan pembelian di toko tersebut hanya dapat dilakukan secara manual untuk melakukan semua transaksi penjualan baju. Tidak ada rekap laporan dilakukan. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya pengolahan biaya pembelian dan juga pemesanan produk karena sering terjadi kesalahan dalam penulisan dan perhitungan. Dan oleh karena itu diperlukannya sistem informasi penjualan baju yang tidak membuang banyak waktu, tenaga, dan membantu karyawan pada saat melakukan transaksi penjualan baju. Penulis melihat beberapa kekurangan dalam bidang penjualan dan pembelian di atas. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan pandangan dan solusi dengan membuat sistem informasi penjualan baju. Dalam pembuatan perencanaan ini, pertama penulis menentukan tabel apa saja yang akan ditampilkan dalam sistem informasi penjualan di toko Safira Collection ini. Berdasarkan dari masalah di atas, penulis akan memberikan sebuah solusi yang akan dibahas pada masalah yang terjadi berupa aplikasi penjualan dalam bentuk tugas akhir metodologi penelitian dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Baju pada Toko Safira Collection berbasis Visual Basic dan database MySQL. Yang selanjutnya itu perumusan masalah. Dalam pembahasan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana kita bisa merancang sistem informasi penjualan baju agar proses pencatatan data lebih akurat sehingga informasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat membantu proses pembuatan laporan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup masalah. Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan
penulis, maka perlu dibatasi masalah yang akan dibahas, yaitu perancangan sistem data penjualan hanya membahas tentang data penjualan serta menghasilkan laporan yang berhubungan dengan objek penelitian pada toko Safira Collection menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database MySQL. Dan yang selanjutnya itu hipotesis. Merancang sistem informasi penjualan pada toko Safira Collection ini menggunakan Visual Basic dan database MySQL agar dapat melakukan pendataan barang lebih baik dan memudahkan sistem dalam menyusun laporan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memprosesnya. Dan ada pun tujuan penelitian ini, tujuannya membuat sistem informasi penjualan baju di toko Safira Collection yang berbasis Visual Basic dan database MySQL sehingga bisa memudahkan karyawan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan sehingga menjadi lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Dan selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian itu yang pertama penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu berupa wawancara, observasi. Dan yang kedua itu penelitian ke perpustakaan, dan yang ketiga penelitian laboratorium. Dan kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang kedua, yang bab 2, yaitu landasan teori. Kajian teori itu sebuah landasan dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan di toko Safira Collection oleh peneliti. Kajian teori menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian agar menghasilkan program yang mampu memberikan solusi yang tepat dan benar. Yang selanjutnya itu ruang lingkup sistem informasi atau konsep dasar sistem. Secara umum, sistem itu adalah sekumpulan elemen-elemen yang berinteraksi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Richard F. Neustadt, prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi atau tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen. Yang selanjutnya itu konsep dasar informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dari penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan informasi juga merupakan salah satu jenis sumber daya yang paling utama yang memiliki oleh suatu organisasi, apapun jenis organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan 4 bagian utama, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang disatukan dan saling berkaitan atau berhubungan untuk mengelola data sehingga menjadi berarti dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan di saat ini atau di masa yang akan datang. Pengertian pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang selanjutnya itu sekilas tentang komputer. Komputer itu adalah sebuah mesin atau alat yang dioperasikan untuk membantu kinerja manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Yang selanjutnya itu tinjauan umum bahasa pemrograman. Yang pertama, pengertian Visual Basic Net. Menurut Yes Putra dan Utara 2017, dalam buku belajar Visual Basic Net dengan Visual Studio 2010 menyatakan bahwa
Visual Basic 2010 merupakan suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai macam aplikasi yang memiliki berbagai macam tipe, antara lain aplikasi desktop, command line, aplikasi web, Windows Mobile. Visual Studio ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang berbasis desktop yang merupakan platform Windows, namun juga dapat dijalankan dalam bentuk Microsoft Intermedia Layouts di atas. Yang selanjutnya itu tipe data pada Visual Basic Net. Tipe data merupakan suatu penggolongan jenis data berdasarkan kategori data, ukuran, dan kegunaan data yang dapat ditampung oleh sebuah variabel dalam media bahasa pemrograman Visual Basic 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tipe data pada Visual Basic itu ada desimal, bit, double, long, single, integer, boolean, date, char, string, dan object. Pengenalan database. Database atau basis data adalah sekumpulan tabel-tabel yang berfungsi untuk menghubungkan data-data atau file-file di dalam suatu tempat penyimpanan secara terstruktur agar memudahkan dalam mengakses data yang digunakan. Pengertian basis data atau database ini menurut Lee 2017, basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang berkaitan sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sekilas tentang database MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal disebabkan MySQL menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. MySQL merupakan RDBMS yang telah lama dipakai oleh kalangan pemrograman web, terutama di lingkungan Linux. Yang selanjutnya itu perintah dalam SQL. Perintah-perintah dalam SQL itu ada DDL, DML, dan DCL. Yang selanjutnya itu pengertian XAMPP. Menurut Lee 2017, XAMPP merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP ini merupakan singkatan dari X, M4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Yang selanjutnya itu pengertian normalisasi. Menurut Kroeke dalam bukunya dalam database processing mendefinisikan normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi yang dimiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Yang selanjutnya itu alat bantu perancangan sistem. Yang pertama, aliran sistem informasi. Menurut Yes Putra dan Utara 2017 menyatakan bahwa aliran sistem informasi merupakan alat yang digunakan dalam perancangan yang berguna untuk menunjukkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Yang kedua itu data flow diagram. Menurut Firdaus 2014 menyatakan bahwa data flow diagram ini gambaran sistem secara logikal. Gambaran ini tidak
tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, atau organisasi file. Yang ketiga itu entity relational diagram adalah bagian yang menunjukkan hubungan antara entity yang ada dalam sistem. Yang keempat itu flowchart. Program flowchart ini merupakan alat bantu yang akan digunakan untuk menggambarkan suatu arus program. Simbol-simbol yang digunakan dalam program flowchart ini dapat dilihat pada tabel ini. Yang terakhir itu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusun. Kerangka konseptual ini merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusunan tugas akhir semester ini. Dan yang terakhir itu bab 3 penutup. Kesimpulannya pada makalah dan tugas akhir ini, yang pertama, memudahkan pihak toko Safira Collection dalam melakukan pengolahan data. Yang kedua, sistem informasi terkomputerisasi ini dapat mempercepat proses penjualan dan pengolahan data. Yang ketiga, dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang atau dapat mengedit data dengan mudah. Yang terakhir, dengan adanya aplikasi ini, pihak Safira Collection akan lebih mudah dalam hal pencarian data dengan sistem yang penulis usulkan. Sekianlah penjelasan dari saya tentang tugas akhir makalah metode penelitian. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.